Oke, baik. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kita akan bahas tentang ER diagram. ER diagram itu bahasanya adalah Entity Relationship Diagram. Ya, di mana diagram entity, kalau saya kebiasaan ini Entity Relationship Diagram ini menggambarkan struktur database. Jadi, di database itu ada tabel apa saja, hubungannya dari tabel ini dengan tabel ini bagaimana, itu paling mudah digambarkan dengan ER diagram. Lalu, cuman di dalam penggambaran ada beberapa teori yang model ER diagramnya itu berbeda-beda. Ya, nanti kalau pada saat kalian skripsi atau apa, pada saat kalian ngedesain sebuah database, itu sudah pasti kalian akan butuh diminta ER diagramnya. Ya, karena dengan ER diagram menggambarkan lebih jelas hubungan antar tabel. Jadi di sini disebut ada sebuah tipe struktural diagram for use to database design. Jadi mendesain sebuah database. Oke, dulu sebelumnya mendesain database itu cukup hanya pakai kamus data dulu-dulunya. Ya, saat ini enggak lagi. Butuh harus ada ya diagramnya supaya bisa ada gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antar tabelnya. Nah, ER diagram itu terdiri dari apa? Entity, ya, terdiri dari atribut, atributnya tersendiri ada ditentukan subkey-nya, tentukan key-nya. Jadi entity itu seperti apa? Contoh, kita mau buat aplikasi yang namanya aplikasi akademik. Yang namanya proses akademik kita tidak secara standar kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya harusnya ada siswa, database guru, database kelas, bukan database table ya, table siswa, table guru, ya. Kalau kita pakai kata entity, artinya entity-nya adalah siswa, guru, kelas, ya, jadwal dan lain-lain. Bisa seperti itu. Nah, lalu udah itu untuk atributnya sendiri, contoh siswa, atributnya siswa apa? Nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir. Nah, seperti itu. Itu namanya atribut. Nah, atribut itu ada lagi yang unik. Tetap sebuah data itu pasti bagaimana sih menggambarkan satu data, ya kalau saya bisa contohkan dengan yang namanya pakai ini, seperti itu. Kita kalau bayangin database, kita selalu bayanginnya pakai Excel gitu. Nah, Excel itu kan dia ada kolom, ada baris. Kolom itu adalah atributnya, baris itu ada datanya. Nah, bayangkan kalau ini ada siswa, contoh dengan nama Adi, Adi. Lalu, sorry ini NIM ya, NIM-nya 01, 011 gitu. Ini adalah ini 012, ini NIM-nya. Ini Adi. Ini pun ada yang namanya Adi gitu loh. Nah, database siswa ini kalau tanpa adanya ini, kolom ini nggak ada. Adi sama ID, apa bedanya? Orang boleh dong namanya sama. Di dalam database tidak seperti itu. Di dalam database, tabelnya itu kita harus tentukan atribut mana yang membedakan antara baris data ini sama baris data ini. Biar jelas, supaya nanti pengambilan data itu lebih jelas. Makanya dibuatlah yang namanya, kok hide semua. Dimunculkanlah semuanya yang NIM-nya, ditambahkan sebuah kolom NIM. Sehingga database siswa ini ada pembedanya. Adi yang NIM apa? NIM 11 atau NIM 12? Gitu. Itu sampai di sini maksudnya. Lalu kita akan lihat representing entity sets in ER diagram. Entity ya, kita bilang. Jadi entity yang di sini digambarkan contoh ini, itu adalah instruktur atau guru atau pengajar, student, siswa. Nah, untuk menggambarkan sebuah entity di dalam ER diagram mengikuti aturan seperti ini. Rectangle represent entity sets. Jadi kotak ini menggambarkan satu buah entity.
Atribut listed inside entity rectangle. Atributnya dituliskan di dalam. Ya. Lalu digaris bawahi mana yang menjadi key-nya. Nah, gitu. Bisa 2, bisa 1, ya bisa beberapa lah. Dia mungkin saja dia nggak contoh gitu. Kalau kita bilang data apa yang contohnya ada 2 baris, tiba-tiba saya nggak kepikiran. Nanti saya tambahkan kalau saya ingat. Ada intinya butuh 2 baru namanya dia membedakan. Ya. Key-nya bisa 2, jadi primary key-nya ini kan cuma 1, NIM, ya kita kebayanginnya NIM. Nanti ada primary key-nya bisa 2, NIM sama 1 lagi apa gitu. Tapi mungkin kasusnya bukan di instruktur atau student. Oke. Lalu relationship set, ya relationship. Jadi menggambarkan hubungan. Kalau kita bayangkan nih, gurunya ada ini, muridnya ada ini. Kalau di dalam sebuah akademik, boleh dong satu guru mengajarkan lebih dari satu siswa. Nah, kalau boleh, artinya bentuknya hampir sama seperti ini. Walaupun memang banyak yang satu guru satu siswa, satu guru satu siswa banyak ya. Tapi ada juga satu guru 2 siswa. Itu konsep pemikirannya kalau gambaran datanya. Nah, di sini ada contoh, ada yang IR diagramnya menggunakan yang tengah ini. Tengah ini adalah menentukan relationship set-nya. Artinya fungsi apa yang menghubungkan instruktur sama student ini? Advisor. Jadi kalau bahasa Indonesianya bisa dianggap adalah wali kelasnya. Nah, hubungan instrukturnya sama studentnya ini hubungan wali kelas, ya kita buat seperti ini. Ya itu tergantung ya case-nya apa. Ini mungkin dia hanya sebagai contoh, makanya dia anggap kalau hubungan wali kelas ya satu guru bisa banyak murid pastinya. Nah, ada berapa atribut, jenis atribut. Nah, jenis atribut itu seperti apa? Ya, kompleks atribut, ya, yang kompleks, ya. Atribut itu kompleks bahasanya. Lalu ada beberapa tipe atribut. Nah, seperti ini. Simple dan composite. Yang simple ya kita tahu lah atribut biasa. Tapi yang composite, nah ini yang tadi saya sempat bilang. Composite itu kita kadang ada data yang kita butuh nama depan, tengah, belakang, kayak Amerika, kan mereka butuh nama-nama ini dibedakan. Karena kenapa? Biasa kalau kalian baca di tiket pesawat ya, kan selalu last name-nya duluan kan. Last name-nya duluan baru first name. Ya. Baru koma baru first name. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau kayak saya namanya Jati Putra kan, Jati taruh di first name, Putra taruh di last name, nanti muncul di tiket Putra Jati, Putra koma Jati bahasanya. Karena di Amerika itu kan mereka anggap last name itu adalah kayak marga atau apa. Nah, itu yang composite. Jadi untuk mendapatkan sebuah name yang benar, ya itu ada 3 kolom yang harus dijadikan. Nah, di database apa? Di database ya ini, first name, middle name, last name. Ya, di tabelnya kita harus buatnya 3, jangan buat 1. Buat 1 ya kita hanya tulis panjang-panjang gitu loh. Nah, kalau kita buat 1, kita akan sulit nantinya kalau ada ketentuan seperti yang di Amerika tiket pesawatnya, dia panggil dulu last name-nya, koma baru first name. Itu akan ribet. Sehingga kalau ada kejadian seperti ini, kalian harus pertimbangkan bahwa database-nya harus seperti ini, dibagi 3 tabelnya, hanya untuk dapat nama. Sehingga name ini sebenarnya composite atribut dari first name, middle initial, last name. Seperti itu. Nah, lalu dia itu lanjut single value dan multi value. Multi value, ya single value wajar lah. Nama ya pasti single dong. Ya, nggak ada namanya orang 2 di database kan. Seperti itu. Nah, multi value. Nomor handphone boleh nggak banyak? Boleh. Nah, email boleh nggak saya memiliki banyak email? Boleh. Saya boleh nggak memiliki banyak rekening bank? Boleh. Itu multi value. Tergantung data yang akan kalian simpan. Jika kalian ingin simpan
yang multi value, ya, simpan multi value. Ada kan yang di database cuman perlu ya udah nomor HP salah satu aja. Tulis banyak ya nggak masuk gitu. Ya. Nomor handphone ya satu aja. Ada yang memang diakali dengan nomor handphone satu, nomor handphone dua gitu kan. Ya, maksimum 3 lah mungkin kok isiannya. Ada yang seperti itu. Nah, tapi kita tahu menyadari bahwa phone number itu adalah multi value. Memungkinkan. Ya, jika memang kalian pas desain database dalam perusahaan atau case study dari bisnisnya hasil analisa kalian memang nggak butuh dia nomor handphone banyak-banyak, satu aja cukup gitu. Ya silahkan pakainya cuma satu. Oke, itu multi value. Lanjut derivative. Derivative itu bahasanya adalah hasil perhitungan. Jadi kadang di database kita mau simpan usia atau simpan tanggal lahir. Ya lebih bagus simpan tanggal lahir, lebih pasti dan bisa dihitung untuk dapat usianya. Ya, jangan nanti kita tulis nama siswa, alamat siswa, tanggal lahirnya nggak ada, tapi langsung usia. Ya nanti tiap tahun kita ribet nambahnya. Ya, bagus tanggal lahir, usia ya nggak perlu, karena usia itu bisa dihitung bahasanya. Total sales, ya ada yang mau disimpan, ya kalau memang dia sebenarnya derivative, bisa dihitung. Nah gitu. Jadi nggak harus kita simpan tok harus ada di database, enggak. Tapi total sales ini bisa dihitung dari item total yang kita jual. Nah kalau di program jualan, itu atributnya. Nah, lalu ini yang penting juga adalah cardinality. Cardinality ini mapping cardinality. Cardinality itu tentang hubungan ya, hubungan one to many, many to one, many to many. Kenapa ini penting? Cardinality ini akan terkait dengan materi kita yang sebelumnya, normalization. Kenapa kalian mau buat normalisasi? Karena kalian harus bisa menentukan cardinality. Gitu. Ya, dengan adanya dengan kalian buat normalisasi selesai, maka itu secara tidak langsung ada hubungan cardinality yang bisa kalian tentukan. Jadi cardinality ini bukan berarti apa ya? Ini harus dilihat dari cara pandang sistemnya nanti akan berjalan seperti apa. Database yang kalian simpan mau seperti apa. Itu semua tergantung dari kondisinya. Bukan berarti patokan ini pasti one to one, ini pasti one to many. Enggak, tergantung dari case-nya nantinya. Jadi kadang ada contoh ya kita bilang ini aja. Contoh, instruktur. Kalau saya mau guru dengan murid menjadi one to one, jadi hubungannya one, jadi satu ke satu. Ya gimana? Kondisi apa kan gitu? Ya kondisinya mungkin usahanya itu juga bahasanya apa ya? Kayak kayak bahasanya kayak advisor itu kan bisa banyak ya. One to one. Guru nggak cocok ya one to one. Apa yang one to one? Coba saya one to one di sini ada contohnya sih di sini. Oh ini person dan pasport, ini contoh one to one. Kalau dari di guru nggak bisa. Kalau person pasport, ya orangnya satu orang memiliki satu pasport dan satu pasport data pasport ya cuman mengarah ke satu orang one to one, sorry. Dan KTP juga sama. Ya harusnya, tapi asal jangan ada yang palsu ya. Nah, ini one to one relationship. Ya, customer ke order. Ya, ini umumnya adalah banyak yang one to many. Customer ke order. Customer-nya bisa satu, ordernya bisa banyak. Many to one. Ini sebenarnya one to many, many to one sama seperti yang saya buat di sini. Saya buat jadi satu item karena anggapan saya itu kadang cuma dibalik aja. Jadi contoh, kalau saya membaliknya, nah ordernya taruh di sebelah kiri, customer-nya ya many to one gitu. Sama aja. Ya. Student, college, many to one. Ya, college to student, one to many. Ya, untuk one to many to one itu dibalik aja. Gimana kita mau memandangnya? Apa yang kita sebut duluan?
Lalu many to many juga banyak. Student banyak project. Nah, seperti itu. Nah, jadi bahasanya many to many ini, project itu bisa diikuti banyak student. Student itu, banyak student bisa mengikuti satu project minimal kan, dan bisa banyak gitu loh. Minimal satu dan bisa banyak. Tapi kita kalau sebut minimal, tandanya dia nanti ada 1 koma ketentuannya. Tapi nggak masalah, ya, kita pahami dulu many to one to many. Kalau kita pakai bahasa umum aja gampang, data orang memiliki berapa paspor, memiliki 1. Jadi satu data paspor dimiliki oleh berapa orang? 1 orang. Seperti itu. Ya, kita balik-balik bertanyanya. Jadi kita bisa dapat gambarannya one to many, many to one. Nah, ini cara membuat IR diagram, cuma ini adalah salah satu cara yang pada saat nanti kalau dibuat untuk table yang cukup besar itu kurang efisien. Nah, ada satu, ini kita lihat dulu sampai selesai. Bagaimana cara buat IR diagram? Menurut di buku, ya, di buku nggak gitu jelas. Jadi saya cari dulu di internetnya, ada yang lebih gampang dia mengidentifikasinya begini. Entity identification. Ya, entity identification itu kamu dapat dari mana? Dari cerita. Ya, cerita ini 1, 2, 3 ini semua dapatnya dari cerita. Nah, ceritanya ada dalam sebuah universitas ada seorang siswa enroll, jadi mendaftar dalam beberapa pelajaran course. A student must be assigned to at least one or more course. Jadi seorang siswa minimal harus ada 1 sampai banyak pelajaran. Setiap pelajaran diajarkan oleh seorang profesor. Ya. To maintain instruction quality, a professor can deliver only one course. Untuk menjaga kualitas pengajaran, 1 orang profesor hanya bisa buat 1 pelajaran. Jadi bisa mengajar 1 pelajaran. Nah, itu ceritanya seperti ini. Lalu bagaimana buatnya? Pertama, entity identification. Dari tadi yang diceritakan, kita punya berapa entitas? Student, course, dan profesor. Ada student, ada pelajaran, ada profesor. Kita buat 3 nih entitasnya. Lalu hubungan antar entitas itu apa? Kita buat. Student bisa mendaftar ke course. Jadi course ini diajarkan oleh seorang profesor. Kan gitu. Nah, lalu cardinality-nya kita tentukan. Nah, dari cerita itu, a student can be assigned multiple course. Jadi banyak ini kan, ini kalau ini tanda ini adalah banyak ya, banyak, ini juga banyak. Jadi 1 orang student bisa pakai banyak course, 1 course juga bisa dipakai oleh banyak student. Jadi kayak benar-benar kayak sekolah ya, kita bisa ikuti beberapa pelajaran. Pelajaran itu juga bisa diikuti oleh beberapa siswa. Bahasanya kayak gitu. Lalu delivers. Jadi course ini hanya bisa diajarkan 1 orang profesor. Makanya bedanya ini kan many, bentuk kayak gini seperti ini many, ini one to one ini. Ya. Course 1, profesor 1. Jadi 1 pelajaran hanya 1 profesor. Nggak lebih. Jadi ada mengajar berapa banyak pelajaran, ya di sana berapa banyak profesor, seperti itu. Lanjut, identify atribut. Jadi di sini kita tentukan atributnya apa saja nih. Minimal harus ada primary key-nya, NIM ya, atau nomor identitas kelas apa ya kalau siswa ya. Saya juga udah lupa. Baru employee ID. Ya. Profesor itu dianggap mungkin karyawan nih. Employee ID, course ID. Nah, lalu tambah lagi student name, professor name, course name. Sebenarnya ini primary key sama atribut ini adalah atribut semuanya. Cuman karena ini yang bagian sini diangkat menjadi primary key. Sesuatu yang unik. Nah, lalu jadilah buat seperti ini. Nah, kalau saya ada beberapa mahasiswa yang dulu buat skripsi, dia buatnya seperti ini gambaran. Kalau bagi saya kurang cocok ya. Kenapa?
Saya lebih suka yang seperti ini. Karena kenapa? Pada saat banyak ininya, ada puluhan, 30, 40 atribut, ya kayak gini kan rame kali gitu loh, ditarik-tarik datanya sampai susah lah lihatnya. Bagus yang kayak gini, lebih rapi. Kalau saya lebih prefer yang seperti ini. Ya, dia juga nggak pakai banyak ini. Dia hanya tahu ini ada assign in delivers. Tuh, let's kembali. Nah ini. Nah, study case block database. Ini kita yang sebelumnya kita udah buat block database. Oke, hari ini kita akan coba menggunakan beberapa sintaks group by sama alter. Nah, apa fungsi group by? Kalau saya bisa dibilang bahwa ini contoh kita baca dulu group by ini. Select count, ya dihitung customer ID-nya ada berapa, country, negara. Jadi konsumen ini dia mau tahu di negara ini ada berapa konsumen kita. Ya, country. Kalau di Amerika kan country kan, tiap-tiap negara bagian namanya kan country. Jadi dengan di group by dari country, jadi nanti saya munculnya adalah country, lalu jumlah konsumen saya di setiap country tersebut. Sama dengan di data yang ada, yang kita pelajari dari yang sebelumnya ini. Ini kan ada TBL comment nih. Saya mau tahu nih, ini kan ada ID, ini konten, status, create time-nya kapan, author siapa yang buat komentar ini, lalu dari itu emailnya apa, alamat URL-nya apa, posting ID-nya apa. Jadi dia tergantung dari posting ID yang mana. Nah, lalu, nah ini seperti ini kan saya juga udah buat nih hubungannya. Nah, punya one to many. Nah, ini yang di sini tag yang nggak ada hubungannya. Kenapa? Ya, karena nggak perlu dihubungkan untuk tag. Ya. Karena dia akan berdiri sendiri untuk menghitung jumlahnya. ID lookup, ya ini lookup. Oh, ini kalau contoh kode statusnya ini apa, artinya apa. Bisa. Oke. Nah, lalu, nah yang kita ingat tadi komen. Dari sini saya panggil nih, select author count ID as jumlah komentar per user from table comment. Nah, kalau contoh, kalau saya contohin, nah, di sini masih ingat ya semuanya. Mudah-mudahan masih ingat, jangan dilupakan. MySQL, bukan root ya. Saya kemarin pakai ini. Pakai password. Lalu udah itu, passwordnya. Oke, nah kalau seperti ini tanya udah masuk. Ya. Lalu saya mau, ini database-nya dulu saya pastikan. Use DB block. Kan nama database kita adalah DB block. Lalu saya mau dapetin data seperti ini. Nah, jadi saya bisa ketik seperti ini, select author. Saya mau tahu author ini siapa sih yang buat komentar paling banyak di user-user saya ini. Nah, saya tahu. Saya dengan tahu ini. Yes. Jumlah komentar ya. Oke, from TBL comment. Ini kan dia pakai, kalau yang di sini dia pakai enter ya, jadi nggak masalah, kita enter juga bisa, tapi karena kan dia harus ketemu titik koma baru dia bisa jalan. Nah, ini kita group by author. Oke. Nah, seperti ini. Lihat, si netizen 1 ini buat 2 komentar, netizen 2 buat 2 komentar. Kita lihat benernya bener nggak? Kita coba cek nih. Saya tampilkan ini dulu. Nah, kita lihat nih. Nih di database-nya ini, komentar, tabel komentar datanya. Si autornya ini netizen 01 buat berapa komentar? Ini komennya 1, netizennya 2. Kan total ini semua ada 8 komentar. Netizen 2, 2 kali juga. Netizen 3, 2 kali. Netizen 4, 2 kali. Nah, seperti itu. Yang kita hitung kan ID-nya. Yang unik kan ID-nya kita hitung. Count. Count itu menghitung, tapi bukan menjumlahkan ya. Kalau menjumlahkan itu beda lagi. Ya, coba aja kita jumlahkan, pasti aneh datanya. Kita pakai jumlah sum. Nanti ID-nya yang di sum. Nah, itu kan aneh kan. 6, 8, 10, 12. Ya, karena kenapa? Netizen 1, kenapa bisa 6?
Karena netizen 1 kalau kita perhatikan ini 01 ya, netizen 1 dia ID-nya 1. Netizen 01 lagi ini 5 ditambah 1 6. Karena kita pakai sum, makanya nggak betul kalau pakai sum kita mau hitung-hitung. Nggak tepat. Kita harus pakai count, menghitung ada berapa kali. Tapi kalau sum jumlahnya berapa gitu. Oke. Nah, itu. Kembali ke Oke. Lanjut. Nah, ini nanti bisa dicoba. Ini untuk ini ada sedikit beda ya. Kenapa saya ingin mendapatkan tanggal? Karena kenapa? Tanggal komentar ini kan berasal dari create time. Kalau kita lihat di data, nih data, nah di data yang ada, create time-nya seperti ini, angka semua. Ini berapa? 1M nih. Data semua. Aku mau angka ini dijadikan tanggal yang tepat. Nah itu. Jadi dia gunakan function ini. Kan kemarin pertemuan berapa ya? Pertemuan 7 kan kita udah belajar function ya. Ini from Unix time. Jadi Unix time itu bersifat angka. Inilah angka yang tadi create time di koma, kita mau formatnya tahun, bulan, tanggal. Ya, sebagai tanggal komen. Nah, tahun, bulan, tanggal. Jadi komentar ini dibuat di tanggal 4 bulan 11. Ya. Maksimum ID. Ya, maksimum ID itu ya saya hanya tahu dia post di terakhir itu di ID nomor berapa, ID post berapa gitu. Ya. Sebenarnya from table comment. Autornya create time. Nah, group by ini ada 2 kolom. Kenapa yang sebelumnya saya pakai cuma 1 kolom? Karena kenapa? Nih, cuma 1 kolom auto. Karena kenapa? Yang terhitung dipakai function ini tidak dihitung ya. Ya, karena dia count ini kan kita mau menggabungkan semuanya, kita grouping by author. Baru dapat nilainya. Tapi untuk yang di sini kita grouping by apa? By tanggal komentar juga. Jadi kalau bahasa gampangnya itu netizen 04 tanggal komentar sekian itu ada di posting yang berapa. Jadi contoh postingan dia maksimum yang nomor berapa. Contoh netizen 04 di tanggal yang sama nih ya, semua tanggal sama. Wah, nanti kalau waktunya kayaknya udah mau habis ya. Di tanggal yang sama. Lalu udah itu dia di nomor 8. Kita lihat di datanya. Netizen 04 ID-nya nomor 8. Tanggalnya kan semua sama nih. Nah, kita tahu bahwa terakhir yang ngeposting itu adalah netizen 04. Dia postingnya di angka nomor 8, jadi dia yang paling terakhir di posting. Dia buat komentarnya terakhir, orang terakhir yang buat komentar. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut alter. Ya. Alter ini kata alter ini adalah untuk mengubah table. Jadi table yang contoh ini ada yang ini add email. Jadi table-nya sudah ada, saya mau add email. Nah, lalu saya mau tambahkan email. Lalu udah itu alter table ini untuk hapus. Jadi email yang tadi saya buat, saya mau hapus nih dari kolomnya. Contohnya kayak ini. Kolomnya kan ada di komentar ini ada berapa kolom? Ada status, ada create. Nah, saya mau tambah satu lagi kolom email contoh. Sama seperti ini, email. Lalu nanti dia kan nambah. Ini nggak bisa. Jadi salah. Nah, dia kan nanti nambah nih. Dia akan nambah email tambah satu lagi. Lalu tambah satu lagi di sini email. Kalau saya tambahin itu, lalu saya mau hapus lagi. Ya pakai dengan perintah drop kolom email. Modify apa? Modify contoh yang sudah ada. Jadi kalau tadi kita anggap person ini kita udah buat nih namanya. Namanya saya salah ketik sebelumnya pada saat saya create table-nya. Saya salah ketik. Saya mau ganti namanya itu bukan angka, tapi nama menjadi varchar. Ya pakai modify. Yang sudah ada diganti pakai modify. Yang belum ada ditambahkan pakai add.
Yang sudah ada dihapus pakai drop. Itu bahasanya. Oke. Nah, kalau ini alter primary key, kita membuat primary key. Ada dua cara. Ini kalau drop ini udah pasti hapus ya. Ada dua cara. Ada yang kita buat primary key langsung nama kolomnya di sini. Ada yang kita kalau kita pakai add constraint, kita buat namanya. Dia nggak tok primary key nggak. Dia nanti ada pakai nama PK person gitu. Primary key person gitu. Kita yang buat nama sendiri, ini suka-suka kita kata-katanya. Ya, seperti ini. Nah, drop-nya tetap drop constraint. Kalau kita pakai constraint, buatnya kita harus pakai drop-nya drop constraint biar ketemu. Kalau enggak ya nggak bisa. Ini foreign key, ya. Ini untuk foreign key. Foreign key bedanya adalah gini. Contoh kalau tadi saya ada contoh kayak siswa sama kelas, ya. Di dalam kelas ada di dalam siswa ada ID kelas. ID kelas ini dapatnya dari mana? Dari data kelas. Nah, sehingga foreign key-nya itu ada kalau di sini ada di siswa. Nah, bahasanya gini, saya kelasnya kelas A gitu kan. Kelas data A itu ada di sana semua gitu. Saya termasuk di dalamnya. Ya, di data saya foreign key-nya foreign key. Jadi foreign itu key dari tempat asing. Bahasa kalau gampangnya. Oh, di tempatnya apa? Di tempatnya kelas ya dia menjadi primary key, tapi di tempat saya siswa kan primary key saya adalah NIM saya. Nah, tapi di bagian kelas itu ada namanya foreign key. Nanti kita ada contoh. Unique itu kamu menentukan dia bukan foreign key atau bukan primary key, tapi kamu inginkan dia unique. Ya, dia nggak ada duanya. Gitu. Nah, ini contoh. Lalu kalau waktu masih memungkinkan saya kasih lihat inilah nanti contohnya. Oke. Nah, ini kita akan buat sebuah table. Sebuah table. Ya. Nah, ini table siswa kita buat. Lalu saya akan buat lagi table class. Oke. Lalu di sini saya jalankan dulu ini semua. Nanti di next video saya jelaskan karena waktunya udah mepet sih. Nanti bukan next video, nanti udah lanjut masuk lagi kita. Kalau udah ini keputus masuk lagi saya jelaskan. Ya, kalau pasti nggak kelar. Nah, ini adalah kita create ya. Kita create table siswa. Kalau create kan sebelumnya udah diajarin NIM. Nah, dia pakai angka. Lalu tidak boleh kosong, defaultnya 0. Lalu nama, dia pakai huruf campuran, varchar ya. Bisa huruf, bisa angka. Not null, defaultnya petik 2, jadi string kosong. Tanggal lahir, kita buat date time. Jadi di date time itu ternyata dia jadi angka date time. Lalu defaultnya current timestamp. On update current timestamp. Ini bagian ini untuk memungkinkan bahwa kalau kita nggak isi, tandanya dia tanggal lahirnya sekarang. Bahasanya itu. Itu sebenarnya nggak tepat ya pemakaian, tapi ini sebagai contoh saja. Nomor HP, varchar. Nomor HP karena depannya ada 0, kita nggak bisa pakai integer, nanti 0-nya hilang. Jadi pakai varchar. Oke. Lalu kelas. Kelas juga ID kelasnya, nama kelas, ID guru, tahun ajaran. Nah, lalu saya buat nih alter table siswa, add nama orang tua. Kan di sini belum ada nama orang tua. Tambah lagi add nomor HP orang tua. Awalnya saya kasih integer. Saya menyadari kesalahan. Lalu saya ubah alter table siswa modify. Nomor HP orang tua varchar 15 not null. Ya. Saya ganti jadi varchar. Ya, karena saya menyadari itu salah kan. Lalu udah itu alter table siswa add primary key NIM. Ini kan belum ada primary key. Saya baru tentukan primary key-nya harus NIM. Lalu
alter table class add primary key ID class. Untuk kelas, saya kasih ID kelas. ID kelasnya udah ada primary key juga. Lalu, saya alter table siswa add ID class integer 0. Ya, integer 0. Lalu, lanjut. Oke, primary baru integer 0. Saya tambah ya. Lalu ini sebenarnya nggak perlu ID kelas ini. Oh, saya di table siswa, saya tambahkan ID kelas. Karena sebelumnya belum ada. Saya nggak tahu siswa ini kelas berapa. Saya di table siswa, saya tambahkan ID kelas. Lalu saya di table siswa, saya buat foreign key-nya ID kelas. Di table siswa di ID kelas, refer-nya dari mana? Table kelas, kolom ID kelas. Ini ya. Table kelas, kolom ID kelas. Seperti ini. Oke. Lalu, add table siswa, add unique. Jadi, NIM sama nama itu nggak mungkin ada muncul yang sama gitu. Ya, NIM orang bisa NIM-nya kadang kan mungkin berganti tahun atau apa, NIM-nya cuma 4 karakter, bisa aja nanti udah kepake habis, 4 karakter itu dipakai lagi dengan ada pula nama yang sama, nggak boleh, nggak mungkin, itu udah jarang kan gitu. Jadi NIM sama nama unik, nah itu kira-kira kita buat. Jadi nggak mungkin ada di dalam data itu orang punya NIM sama nama yang sama-sama. Ya, gitu bahasanya. Jadi contoh NIM-nya 01 nama Adi, NIM-nya 01 nama Adi, ya nggak mungkin. Bahasa sebenarnya ini juga agak aneh saja, cuman saya paksakan seperti ini. Kenapa? Karena kita sudah menentukan NIM itu primary. Kalau udah primary dia pasti unik. Dia nggak mungkin ada yang boleh sama lagi. Oke, materi hari ini sampai di sini. Saya boleh lihat siapa ya? Siapa yang muncul hari ini kita tampilkan dulu. Saya stop share. Oh, sebelumnya saya tutup recording-nya dulu. Stop recording.